Seorang pemuda miskin yang jatuh cinta pada anak majikannya yang lumpuh, dan di malam pertama pernikahan mereka, sebuah keajaiban terjadi yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kisah nyata ini penuh haru, cinta tulus, dan keajaiban yang akan menyentuh hati siapapun yang menontonnya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tahun 2018. Angin dingin menyusup masuk ke sela-sela rumah warga, membawa aroma tanah basah yang khas. Di antara deretan rumah sederhana, berdiri sebuah rumah besar yang tampak lebih megah dibanding sekelilingnya. Di sudut dapur rumah itu, duduk seorang pemuda. Ia memandang keluar jendela, menatap langit malam yang gelap. Namanya Dimas, seorang anak muda sederhana, hidup dalam keterbatasan, namun tak pernah kehilangan semangat. Ia bekerja serabutan di rumah Pak Pramudia, seorang pengusaha beras yang kaya raya. Sudah hampir 3 tahun Dimas mengabdi, melakukan apapun, membersihkan halaman, memperbaiki perabot, hingga menjadi sopir pribadi. Ia dikenal sebagai pribadi jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Dimas menyimpan perasaan terhadap seseorang yang tidak seharusnya ia cintai. Anindya, putri tunggal Pak Pramudia. Anindya, gadis 24 tahun, dulu dikenal ceria dan penuh semangat. Namun, sebuah kecelakaan 5 tahun silam mengubah hidupnya. Kakinya lumpuh, dan sejak itu ia hanya menghabiskan hari-harinya di dalam kamar, tenggelam dalam kesedihan dan kesendirian. Tak ada yang tahu perasaan Dimas terhadap Anindya. Ia tetap menjaga profesionalitasnya, menjaga jarak. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia selalu memperhatikan gadis itu. Kadang, ia mencoba menghibur dengan candaan kecil, atau diam-diam membantu tanpa diminta. Hingga suatu malam, saat rumah telah sunyi dan semua orang tertidur, suara lembut memanggilnya. "Dimas, bisakah kau masuk sebentar?" Dimas sempat ragu. Tapi suara itu terdengar begitu tulus dan rapuh, seolah berisi permohonan yang dalam. Ia mengetuk pelan lalu masuk. Di dalam kamar, Anindya duduk di kursi rodanya, menatap jendela. Rambut panjangnya terurai, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kenapa kau belum tidur, Nindya?" tanya Dimas pelan. Anindya menarik napas, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin bicara dengan seseorang yang tidak melihatku sebagai beban." Hati Dimas bergetar. Ia tahu Anindya merasa begitu kesepian. Percakapan malam itu menjadi titik awal perubahan besar. Tanpa sepengetahuan siapapun, mereka mulai berbicara setiap malam. Tentang hidup, tentang luka, tentang harapan yang pupus, dan masa depan yang tak pasti. Semakin lama mereka bicara, semakin sulit bagi Dimas menyembunyikan perasaannya. Sampai akhirnya, semuanya pecah secara tak terduga. Suatu malam, Pak Pramudia memergoki mereka tengah berbincang. "Apa yang kau lakukan di sini, Dimas?" bentaknya, penuh amarah. Dimas terdiam, mencoba menjelaskan. Tapi sebelum sempat bicara, Anindya menyela dengan suara lantang. "Ayah, aku yang memanggilnya. Aku hanya ingin bicara." Pak Pramudia menggeleng, menahan emosi. "Dia cuma pekerja. Kau tak seharusnya dekat dengannya." Anindya menatap ayahnya, matanya berkaca. "Lalu siapa yang akan menemani aku? Ayah? Kau? Ibu? Kalian sibuk. Aku sendirian dan Dimas. Dia satu-satunya yang memperlakukan aku sebagai manusia, bukan sebagai beban." Kata-kata itu menciptakan keheningan. Tapi amarah Pak Pramudia belum surut. "Mulai besok, kau tidak perlu bekerja di sini lagi," ucapnya pada Dimas, dingin. "Ayah, jangan," seru Anindya, terkejut. Tapi keputusan itu tak bisa diganggu-gugat. Malam itu juga, Dimas meninggalkan rumah itu, rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Dengan langkah berat dan tubuh kuyup oleh hujan, ia berjalan menjauh. Bukan dingin yang membuatnya menggigil, tapi luka di hatinya.
Semua usahanya hancur hanya karena satu hal, perasaan yang tak seharusnya ia miliki. Beberapa hari setelah kepergiannya, Dimas berusaha bangkit. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari, namun tak ada yang menerima pemuda tanpa pendidikan tinggi. Ia pun bertahan dengan pekerjaan kasar, menjadi kuli di pasar, mencuci piring di warung, apapun yang bisa membuatnya terus hidup. Sementara itu, Anindya kian terpuruk. Tak pernah sebelumnya ia merasa sesepi ini. Tak ada lagi Dimas yang membawakannya teh hangat atau mengajaknya bercanda saat malam sunyi. Dimas adalah satu-satunya yang membuatnya tersenyum, dan kini ia benar-benar sendiri. Di tengah kesunyian dan keterpurukan yang semakin dalam tanpa kehadiran Dimas, hari-hari Anindya menjadi jauh lebih kelam. Pak Pramudya dan Bu Ratri mulai menyadari perubahan yang terjadi pada putri mereka. Anindya yang dulu masih bisa diajak bicara dan tersenyum, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan pendiam. Suatu malam saat makan malam bersama, Bu Ratri berusaha membuka percakapan. "Nindya, kenapa makanmu sedikit sekali?" tanyanya lembut. Anindya hanya mengaduk-aduk makanannya dengan lesu. "Aku tidak lapar, Bu," jawabnya singkat. Pak Pramudya yang duduk di seberang meja menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas, "Ini masih soal Dimas, bukan?" Anindya menatap ayahnya dengan dingin. "Ayah kira aku bisa melupakannya begitu saja." Pak Pramudya mengetuk meja dengan kesal. "Kau tidak bisa mencintai seseorang seperti dia, Nindya. Dia tidak punya apa-apa. Kau pikir dia bisa membuatmu bahagia?" Anindya menggigit bibir, menahan air matanya yang mulai menggenang. "Bahagia bukan soal uang, Ayah. Bahagia itu soal bagaimana aku diperlakukan. Dimas memperlakukanku seperti manusia, bukan beban." Bu Ratri menggenggam tangan suaminya dengan lembut, mencoba menenangkan suasana, tapi Pak Pramudya tetap pada pendiriannya. Setelah malam itu, Anindya mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Diam-diam mencari tahu keberadaan Dimas. Ia tahu Dimas mungkin sudah jauh pergi, namun ia tak mau menyerah. Lewat seorang pembantu lama yang masih berhubungan dengan Dimas, akhirnya ia mendapatkan alamat tempat tinggal pemuda itu. Dengan keberanian yang mengguncang hatinya, Anindya memutuskan menemui Dimas. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar kencang, dan ia tak peduli dengan apa kata orang tuanya. Ia tahu ia harus bertemu Dimas. Ketika mobil berhenti di sebuah gang kecil di pinggiran kota, Anindya merasa beban di hatinya semakin berat. Rumah yang akan ia datangi hanyalah sebuah kondimas sederhana, bahkan terkesan tak layak huni. Namun, di sanalah Dimas tinggal. Dengan bantuan sopir pribadinya, Anindya turun dan mengetuk pintu kayu itu. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Dimas, terkejut melihat siapa yang datang. "Nindya?" ucapnya tak percaya. Anindya menatap mata Dimas yang mulai berkaca-kaca. "Aku ingin bicara denganmu." Mereka masuk dan duduk di kursi kayu tua di dalam rumah sederhana itu. Dimas masih belum percaya bahwa Anindya benar-benar ada di hadapannya. "Kenapa kau datang?" tanyanya dengan suara serak. Anindya menggenggam jemarinya, mengejutkan Dimas. "Aku ingin kau kembali." Dimas menggeleng lemah. "Itu tidak mungkin. Ayahmu membenciku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak bisa menjanjikan masa depan untukmu." Anindya tersenyum pahit. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu." Dimas menatap dalam-dalam gadis itu. Ada ketulusan dan rasa yang sama, namun ia tahu dunia mereka berbeda. Namun, sebelum Dimas sempat berkata apapun, terdengar suara mobil berhenti tiba-tiba di luar. Pintu rumahnya didobrak, dan berdirilah Pak Pramudya dengan wajah penuh kemarahan. "Kau pikir bisa mencuri putriku dariku?" bentaknya. Anindya terkejut. "Ayah, aku datang atas keinginanku sendiri." Pak Pramudya tak peduli. Ia melangkah maju dan menarik tangan putrinya. "Kau ikut denganku sekarang." Anindya menolak. "Tidak, aku tidak mau kembali kalau tanpa Dimas." Pak Pramudya semakin murka. Matanya menatap Dimas penuh kebencian. "Apa kau mencuci otaknya?
Kau pikir bisa menikahi anakku? Dimas mengepalkan tangan, tapi tahu berdebat hanya akan memperburuk keadaan. Saat itu juga, Anindya mengambil keputusan besar yang membuat semua terkejut. Kalau memang itu yang ayah inginkan, maka nikahkan aku dengan Dimas. Mata Pak Pramudya membelalak. Kata-kata Anindya seperti petir menyambar di telinganya. Suasana di dalam rumah kecil itu menjadi sangat tegang. Dimas terpaku, tak percaya bahwa Anindya benar-benar mengatakan itu di hadapan ayahnya. Pak Pramudya menggenggam tangan putrinya erat. Matanya memerah menahan amarah. Jangan bercanda, Nindya. Kau tidak sadar apa yang kau katakan. Anindya menatap ayahnya penuh keyakinan. Aku sadar, ayah. Aku ingin menikah dengannya. Kalau ayah benar-benar mencintaiku, biarkan aku memilih kebahagiaanku sendiri. Pak Pramudya terdiam, napasnya berat, hatinya bergulat antara harga diri dan kasih sayang pada putri satu-satunya. Saat itu, Bu Ratri yang baru tiba berdiri di ambang pintu, dengan air mata menggenang di pelupuk mata. Ia tak pernah melihat Anindya sekuat ini. Dengan lembut, Bu Ratri mendekati suaminya dan menggenggam tangannya. Biarkan dia, Mas. Kalau ini yang membuatnya bahagia, kita harus merestuinya. Pak Pramudya menatap istrinya tak percaya. Apa kau serius, Ratri? Kita akan menikahkan anak kita dengan seseorang yang tak punya apa-apa. Bu Ratri mengangguk pelan. Iya, karena yang dia butuhkan bukan harta, tapi seseorang yang mencintainya dengan tulus. Perlahan, Pak Pramudya menghela napas panjang. Ia menatap putrinya, lalu menatap Dimas. Dalam hatinya, meski masih belum sepenuhnya menerima, ia sadar bahwa putrinya lebih bahagia saat bersama Dimas. Setelah hening yang panjang, akhirnya Pak Pramudya berkata dengan suara berat, "Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, Nindya. Aku akan menikahkan kalian." Senyum bahagia merekah di wajah Anindya. Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Saya berjanji akan menjaga Anindya seumur hidup saya, Pak. Saya mungkin tidak bisa memberikan banyak, tapi saya akan memberikan segalanya yang saya miliki." Mata Pak Pramudya menatap tajam ke arah Dimas, lalu mengangguk singkat. "Buktikan padaku." Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan mereka tiba. Tanpa pesta mewah dan kemegahan, hanya sebuah akad sederhana yang berlangsung di rumah keluarga Anindya. Namun kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka jauh melampaui segala kemewahan. Anindya mengenakan kebaya putih yang anggun, sementara Dimas memakai busana sederhana namun rapi. Saat ijab kabul diucapkan, Dimas menggenggam tangan penghulu dengan tegas. "Saya terima nikahnya Anindya Pramudya dengan mas kawin tersebut tunai." Sorak haru memenuhi ruangan. Air mata mengalir di pipi Anindya. Ia tak percaya akhirnya ia bisa menikah dengan pria yang dicintainya. Malam pertama tiba dengan suasana yang tenang. Anindya duduk di atas tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar. Ia merasa gugup, bukan karena ketakutan, tapi karena ini adalah awal dari babak baru kehidupannya. Dimas duduk di depannya, tersenyum lembut. "Kau masih takut?" tanyanya dengan suara penuh kasih. Anindya mengangguk kecil, "Aku hanya takut tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu." Dimas menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Anindya erat. "Bagiku, kau sudah lebih dari cukup, Nindya. Aku mencintaimu bukan karena fisikmu, tapi karena siapa dirimu." Air mata jatuh perlahan di pipi Anindya. Ia belum pernah merasakan cinta yang begitu tulus sebelumnya. Malam itu, sebuah keajaiban tak terduga terjadi. Saat Dimas membantunya berbaring, Anindya merasakan sesuatu yang aneh di kakinya, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. "Dimas," suaranya bergetar. Dimas menatapnya dengan khawatir. "Ada apa?" Anindya terdiam, lalu perlahan mencoba menggerakkan kakinya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, kakinya bergerak. "Dimas, aku bisa merasakannya." Dimas terperanjat, segera meraih kaki Anindya dan menyentuhnya dengan hati-hati. Kali ini,
Anindya benar-benar merespon. Ini keajaiban. Nindya, kata Dimas dengan mata berkaca-kaca. Air mata kebahagiaan mengalir deras di wajah Anindya. Ia tak percaya malam pertama mereka bersama menjadi awal dari keajaiban terbesar dalam hidupnya. Tak ada yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah karena kebahagiaan, cinta yang tulus, atau mungkin takdir yang diberikan Tuhan kepada mereka? Yang pasti, malam itu mereka berdua menangis dalam kebahagiaan. Takdir telah mempertemukan mereka dalam kesulitan, tapi cinta, pengorbanan, dan keajaiban menyatukan mereka selamanya. Sejak saat itu, mereka tak pernah berpisah lagi. Cinta sejati bukan tentang harta, status, atau kesempurnaan fisik. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa bersama, segala rintangan bisa dilalui. Jika kamu percaya pada cinta, jangan pernah menyerah. Karena terkadang, keajaiban datang pada mereka yang berani berjuang. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.